Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat website toko online sendiri di WordPress. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan adalah menginstal Themes-nya. Untuk menginstal Themes, kalian bisa pilih menu Appearance, lalu Themes, kemudian pilih Add New. Kemudian di sini saya akan menggunakan themes gratis dari OceanWP. Kita klik aja install. Lalu kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah proses instalasinya selesai, kita klik activate di sini. Kemudian setelah kita klik activate, akan muncul menu seperti ini. Kalian bisa langsung tekan tombol install and activate Ocean Extra. Jadi Ocean Extra ini adalah plugin khusus OceanWP ya teman-teman. Nah kemudian akan muncul halaman seperti ini, kalian skip aja. Nah setelah itu, untuk membuat website toko online kita, saya di sini akan menggunakan demo yang diberikan OceanWP. Caranya, klik install demos, lalu scroll ke bawah. Kita pilih tab e-commerce. Lalu di sini ada 3 pilihan template gratis yang diberikan OceanWP untuk membuat toko online kita. Saya pilih yang tengah saja. Lalu klik import. Lalu setelah kita klik import akan muncul menu seperti ini. Jadi ini adalah merupakan plugin yang dibutuhkan untuk menginstal website toko online kita teman-teman. Ini kita harus install satu-satu. Caranya tinggal klik aja install now ini. Kita klik semua aja. Nah kalian cuman perlu menginstal sampai WooCommerce ini ya teman-teman, karena yang 3 ini merupakan plugin berbayar dari OceanWP-nya. Kemudian kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah setelah semua pluginnya selesai diinstalasi, kita klik aja go to the next step, lalu klik install this demo. Kita tunggu lagi proses importing datanya. Nah setelah proses import data selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melihat tampilan website toko online kita tinggal klik see the result. Nah ini adalah tampilan website toko online kita nantinya ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini sudah cukup profesional untuk dijadikan website toko online kita. Jadi di sini ada logo, menu, tombol shop now, shopping cart, lalu di sini juga ada social icon buat toko online kita nanti, lalu menu account, shopping cart, dan kontak us. Kemudian di sini ada bagian hero sectionnya. Lalu di bagian ini kalian bisa menampilkan produk terlaris dari toko online kita. Kemudian ini ada call to action. Nah kemudian di bagian ini ada tampilan untuk produk terbaru dari toko online kita. Nah kemudian di bagian ini ada tampilan buat kategori, kemudian ada tampilan buat blog, kemudian footer. Nah langkah selanjutnya adalah kita mengedit demo yang sudah kita import ini agar sesuai dengan toko online kita nantinya. Kita di sini balik dulu ke dashboard. Ini close saja. Pertama-tama untuk melihat semua produk yang kita jual, kita bisa ke menu produk, lalu pilih all product. Nah berikut adalah produk-produk yang diimport dari demo OceanWP tadi ya teman-teman. Untuk menambah produk baru, kalian bisa klik add new di sini. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman add new product ini. Lalu di halaman tambah produk ini akan saya contohkan cara menambah produknya ya teman-teman. Misalnya ini saya ambil contoh dari Tokopedia. Judulnya misalnya ini. Lalu kita isi deskripsinya. Lalu setelah kita isi deskripsinya, untuk menambahkan gambar, kalian bukan dengan menambahkan gambar di add media ini ya teman-teman. Karena kalau kalian
menambahkan gambar di add media ini, nanti gambarnya itu akan muncul di deskripsi produknya. Jadi bukan sebagai gambar utama produknya. Nah, untuk menambahkan gambar produk, kalian pilih set product image yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Lalu kita klik. Lalu kita tambahkan gambarnya. Lalu kita pilih gambar utamanya. Lalu klik set product image. Nah, untuk menambahkan gambar lainnya, kalian bisa klik add product gallery image. Nah, setelah selesai menambahkan gambar, kalian juga bisa mengeset kategori untuk produk tersebut. Caranya, kalian tinggal klik add new kategori, lalu kita buat kategorinya. Misalnya, perawatan mobil. Lalu kita klik add new kategori. Nah, secara otomatis nanti kategori yang baru kita buat akan muncul di list kategori ini. Nah, setelah itu untuk mengatur harga, kita di tab general, kita bisa set di regular price-nya. Misalnya harganya 50.000. Lalu setelah mengeset harga, kita juga bisa menambahkan short description untuk produk kita, teman-teman. Jadi saya contohkan di sini, misalnya short description-nya itu ini. Kita kopas aja. Nah, setelah memasukkan short description, kita akan mengatur inventory-nya. Jadi kita bisa menambahkan SKU-nya, status stoknya, lalu kita juga bisa mengeset limit pembeliannya. Nah, di menu shipping kalian bisa mengeset berat dan dimensinya. Nah, setelah itu kita bisa preview tampilan dari produk page kita nanti. Nah, berikut adalah tampilan dari produk page kita nantinya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita bisa menghilangkan breadcrumb di sini. Caranya adalah kalian ke menu breadcrumb ini, lalu pilih disable. Lalu kita preview lagi. Nah, sekarang judulnya sudah terlihat lebih bagus. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Ini merupakan judul dari produk kita tadi. Ini tadi short description yang kita isi. Kemudian ini tadi deskripsi yang tadi kita isi. Kemudian di additional information, berat dan dimensi yang tadi kita isi juga terlihat di sini. Nah, untuk tab review ini, nanti orang yang membeli produk ini bisa memberikan review di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengganti mata uang yang digunakan di website kita, teman-teman. Caranya adalah kita balik ke dashboard. Nah, untuk mengubah mata uang yang digunakan dalam toko online kita, caranya kita ke menu commerce ini, lalu pilih setting, kemudian kalian bisa mengisi data toko online kalian di sini. Dari alamat, kota, negara, ini kita ganti negaranya jadi Indonesia, Jakarta. Kode posnya bisa kalian masukkan sesuai dengan kode pos toko online kalian. Nah, selling location-nya, kalau misalnya toko online kita mau berjualan di Indonesia saja, kita pilih yang sell to specific countries ini. Lalu negaranya kita pilih Indonesia. Kemudian untuk mengganti mata uang yang digunakan di toko online kita bisa mengganti currency-nya menjadi Indonesian rupiah. Kemudian kita klik save change. Nah, coba kita balik lagi ke produk page kita, lalu kita refresh. Nah, sekarang harganya sudah dalam mata uang rupiah. Nah, di sebelah kiri ini, nanti kategori yang tadi kalian masukkan akan otomatis muncul. Nah, setelah kalian selesai memasukkan beberapa produk ke dalam toko online kalian, kita bisa mendesain homepage dari toko online kita, teman-teman. Jadi untuk mengeditnya, kita klik edit with Elementor ini. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan Elementor, untuk mengeditnya, misalnya kita ingin mengedit best selling produk ini ya, teman-teman. Kalian tinggal klik icon pensil ini. Kemudian, nah, tampilan ini nih, dia dalam bentuk shortcode, teman-teman. Untuk mengeditnya, misalnya kalian mau kolomnya itu cuman 3 gitu, ini kalian ganti aja 4-nya jadi 3. Nah, jadi otomatis dia akan jadi 3 kolom.
Untuk menambahkan produk best selling kalian, ini kan tulisannya pakai title ID ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan ID-nya ini di daftar produk kalian. Misalnya kita mau menambahkan produk yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini ID-nya itu kalian arahkan mouse kalian ke produknya, lalu ada tulisan ID-nya. Kalau ini 1137. Nah, kita coba masukkan. Kita ganti jadi 1137. Nah, otomatis produk yang tadi kita masukkan akan muncul di best selling produk ini teman-teman. Kita bisa hapus satu kalau misalnya kita mau menampilkan 3 kolom saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk menghapus bagian yang kita tidak perlu, kita tinggal klik aja tombol delete section ini. Nah, untuk bagian new arrival ini akan otomatis memasukkan produk yang terakhir kita masukkan teman-teman. Tapi kita juga bisa mengeditnya. Misalnya produk yang kita mau tampilkan tuh cuma 3. Kalian ganti aja 4-nya jadi 3. Dan ininya juga jadi 3. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah sudah selesai mengedit, kita klik update, lalu kita klik preview change. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah. Nah, untuk mengedit bagian ini, misalnya kita mau ganti gambarnya, kita klik sectionnya, kemudian pilih style, lalu kalian tinggal mengganti gambarnya di sini. Atau misalnya kalian tidak mau pakai gambar, tinggal klik aja remove di gambarnya. Kemudian kita bisa tambahkan warna. Misal kalian mau menggunakan warna saja juga bisa. Nah, setelah selesai, klik update, lalu preview change. Nah, sekarang tampilan website toko online kita sudah berubah ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian mau mengganti logo, kalian bisa menggantinya melalui klik customize di atas, lalu pilih menu header, lalu pilih menu logo. Nah, kemudian kamu bisa mengganti logo kalian di sini. Nah, kemudian melalui customizer ini, kita juga bisa mengedit bagian di atas header ini. Caranya, kita balik ke menu sebelumnya, lalu pilih menu top bar ini. Misalnya kita mau menghilangkan sosial media icon ini, kita klik aja yang sosial, kemudian uncheck enable sosial ini. Nah, sekarang logo sosial medianya sudah hilang. Nah, setelah mengedit di customizer, kita klik publish, kita close. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah untuk mengeset metode pembayaran yang akan digunakan pada website toko online kita ya teman-teman. Caranya kita balik lagi ke dashboard. Setelah sampai di dashboard, kita pilih menu WooCommerce, lalu pilih pilihan setting. Nah, pada menu setting, kita pilih tab yang payment ini. Nah, di sini kalian punya beberapa pilihan pembayaran yang bisa kalian aktifkan. Misalnya toko online kita menggunakan metode pembayaran direct bank transfer. Kita enable, kemudian kita pilih tombol finish setup ini. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Kalian bisa mengedit judulnya, mengedit deskripsinya, lalu kalian bisa memasukkan account bank kalian di sini. Ini kita coba ganti judulnya jadi, lalu kita juga bisa ganti deskripsinya misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan instruksi khusus soal pembayaran ini agar pembeli tidak kebingungan nantinya. Misalnya instruksinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menambahkan account bank kita tinggal ketik aja di sini account name-nya, lalu nomor rekening kita, kemudian nama banknya. Kemudian jika sudah, kita klik save change. Nah, selain mengatur metode pembayarannya, kita juga bisa mengatur
metode pengirimannya. Caranya klik tab shipping ini, kemudian kita klik add shipping zone. Kita beri nama zone name-nya misalnya Indonesia. Regionnya kita pilih Indonesia juga. Nah, metode pengirimannya bisa kita tambahkan. Misalnya kita pakai free shipping, lalu pilih save change. Nah, sekarang kita coba melakukan checkout pada website toko online kita ya teman-teman. Kita balik ke homepage-nya. Kemudian kita pilih produknya. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Customer kita juga bisa mengedit kuantitinya. Misalnya kuantitinya kita ubah jadi 1, lalu update. Kemudian rinciannya juga akan berubah. Nah, setelah itu kita proses to check out. Nah, ini adalah tampilan checkout page kita. Nah, kemudian setelah kita isi, di sebelah kanan juga ada rincian pembeliannya. Lalu ini metode pembayarannya. Lalu kita klik place order. Nah, berikut adalah tampilan setelah melakukan checkout. Nanti pembeli kita juga akan melihat panduan transaksi yang tadi kita sudah buat dan beserta detail transaksinya. Nah, setelah itu untuk penjual kita bisa melihat orderan masuk melalui dashboard kita. Caranya kita balik ke dashboard. Nah, untuk melihat pesanan yang masuk, kita ke WooCommerce, terus pilih order. Nah, di sini akan ada orderan yang masuk dari web tutor tadi. Kalian bisa mengklik orderannya. Nah, kalian bisa melihat isi dari orderannya. Nah, setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp, kalian bisa mengubah statusnya dari on hold menjadi processing di sini. Lalu klik update. Nah, otomatis sekarang kalian sudah ada notifikasi bahwa kalian memiliki satu orderan yang diproses. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial cara membuat website toko online di WordPress kali ini. Memang masih banyak yang belum tercover dari satu video ini. Di video selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang membuat website toko online ini lagi, karena memang kalau dibikin dalam satu video durasinya akan terlalu panjang. Jadi jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial membuat website toko online selanjutnya. Sampai jumpa.